Indonesia berhasil menghadirkan kejutan di ajang Piala AFF 2024 dengan lahirnya trio baru yang dijuluki Trio SDF, yaitu Rafael Struijk, Victor Ditan, dan Marcelino Ferdinand. Kombinasi ketiganya tampil api dalam laga pembuka melawan Myanmar, menunjukkan permainan yang menggabungkan gaya menyerang ala Amerika Latin dengan taktik modern khas Eropa. Keberhasilan trio ini membawa Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar yang menurunkan skuad senior. Marcelino dengan kreativitasnya di lini tengah mampu memberikan umpan-umpan matang kepada Rafael Struijk yang bermain eksplosif di sektor serangan timnas. Sementara Victor Ditan melengkapi trio ini dengan ketenangannya sebagai gelandang box-to-box yang tak hanya solid bertahan tetapi juga rajin membantu serangan. Keberadaan mereka membuat generasi tim Garuda terlihat menjanjikan. Para penggemar optimis bahwa dengan kombinasi talenta lokal dan naturalisasi, masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut bahwa trio SDM adalah contoh dari hasil pembinaan jangka panjang dan investasi di pemain muda. Kehadiran mereka membuat permainan Indonesia lebih dinamis, memunculkan harapan untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kuda hitam di Piala AFF kali ini. Kompetisi Piala AFF 2024 membawa sorotan pada timnas Indonesia yang tampil dengan mayoritas pemain muda. Rata-rata, usia skuad Garuda hanya 22 tahun, menjadikan mereka salah satu tim termuda dalam sejarah turnamen ini. Meski demikian, performa tim muda Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar peserta, melainkan kuda hitam yang siap mengguncang dua raksasa ASEAN, Vietnam dan Thailand. Tim Garuda membuka langkah dengan mengalahkan Myanmar 1-0, sebuah pencapaian besar mengingat lawan menurunkan skuad seniornya. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Indonesia, meski masih dalam masa transisi regenerasi, mampu bersaing di level tertinggi ASEAN. Regenerasi bukan berarti kita menyerah di turnamen ini. Justru kami ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar, kata Sintayong. Melawan Vietnam di babak grup nanti, Indonesia diyakini akan memberikan perlawanan sengit dan berpotensi melanjutkan kisah kejutan mereka. Kemenangan tipis atas Myanmar jadi sorotan media ASEAN. Meski tim-tim besar seperti Vietnam dan Thailand pesta gol di laga pembuka Piala AFF 2024, perhatian media justru tertuju pada kemenangan tipis timnas Indonesia 1-0 atas Myanmar. Gol tunggal yang dicetak oleh Kapten tim Asnawi Mangkuala menjadi momen penting yang menunjukkan potensi skuad muda Indonesia menghadapi tantangan berat di turnamen ini. Media massa ASEAN memuji keberanian Sintayong yang menurunkan skuad muda melawan Myanmar yang dihuni pemain senior. Keberhasilan Indonesia menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit membuktikan bahwa regenerasi timnas tak mengorbankan kualitas permainan. Kemenangan ini menempatkan Indonesia dalam posisi percaya diri menghadapi laga berikutnya. Dengan pengalaman dan bimbingan dari pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkuala, Arhan Pratama, dan Marcelino Ferdinand, skuad muda Garuda diyakini akan semakin matang di sisa turnamen. Fisik pemain timnas Indonesia dinilai mumpuni di Piala AFF 2024. Salah satu aspek yang mendapatkan pujian dalam penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah fisik para pemainnya. Meski mayoritas pemain berusia muda, mereka mampu bersaing melawan tim senior Myanmar tanpa menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Victor Ditan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh pemain muda yang sudah matang secara fisik.
Sintayong menyebut bahwa kondisi fisik para pemain adalah hasil dari latihan intensif dan komitmen untuk mencapai standar internasional. Namun, media dan analis menyoroti bahwa selain fisik, tim ini masih membutuhkan lebih banyak pengalaman bertanding di tingkat internasional. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk telah memiliki pengalaman bermain di Eropa. Sementara yang lain masih membangun pengalaman di kompetisi lokal. Kekuatan fisik dan mental para pemain muda Indonesia diharapkan menjadi modal penting saat menghadapi tim-tim besar di kawasan ASEAN. Dengan dukungan supporter, skuad Garuda diprediksi akan terus berkembang sepanjang turnamen. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.